Order sekarang, klik link di deskripsi. When they're down, when they are terrified, nobody to win. Seperti perjalanan kereta api dari Jakarta Malang, sekalipun masinis dan kondektur bergonta-ganti, tujuannya tetap sama. Jika kereta itu berangkat dari Jakarta akan tiba di Malang, pun sebaliknya. Sepanjang perjalanan ada yang naik, ada yang turun, begitu pula timnas Indonesia. Walaupun berganti pelatih, tujuan tidak berubah. Selain pergantian pelatih dari Sinteyong ke Patrick Kluivert, timnas Indonesia juga kedatangan kru-kru baru yang akan membantu perjalanan menuju tujuan. Setelah beberapa nama seperti Danny Lanzat, Gerald Van den Burg hingga Alex Pastoor bergabung, nama baru sebagai sosok pelatih kiper muncul. Isu semula Martin Stekelenburg, tapi Kluivert menunjuk pelatih kiper Dewa United, Sjoerd Woudenburg. Meski tak seterkenal Stekelenburg, tapi Sjoerd toh sesama orang Belanda. Lantas, sehebat apa pelatih yang satu ini? Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari Starting 11 Story. Rumor Sjoerd Woudenburg akan menjadi salah satu asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia boleh jadi sudah berhembus pada Senin 3 Februari lalu. Esoknya, Selasa 4 Februari, rumor itu akhirnya diungkap oleh manajemen Dewa United, klub yang mempekerjakan Sjoerd. Pada pagi hari itu, mengutip laporan FIFA Goal, Direktur Utama Dewa United Ardian Satya Negara membenarkan bahwa PSSI telah menghubungi Dewa United untuk membicarakan soal Sjoerd Woudenburg. Melalui komunikasi itu, PSSI meminta Sjoerd untuk bekerja di timnas Indonesia sebagai pelatih kiper di bawah arahan Patrick Kluivert. Dewa United tidak menghalangi keinginan PSSI tersebut. Menurut penuturan Ardian, sejak awal klub berjuluk The Deluxe Unicorn itu memang ingin membantu memajukan sepak bola Indonesia. Apabila kehadiran Sjoerd bisa membantu timnas, maka kami akan lakukan itu. Di hari yang sama, PSSI mengkonfirmasi bergabungnya Sjoerd Woudenburg ke tim pelatih timnas Indonesia melalui Sumarji, manajer timnas Indonesia. Seperti laporan CNN Indonesia, akan tetapi Sumarji tidak menyampaikan alasan detail di balik penunjukan Sjoerd. Yang jelas, Sjoerd diminta untuk membantu Patrick Kluivert memaksimalkan potensi penjaga gawang timnas Indonesia. Kluivert sendiri hingga narasi ini ditulis belum menyampaikan pandangannya tentang pelatih kiper Dewa United tersebut. Mungkin Kluivert akan mulai banyak bicara ketika sudah mengumumkan tim untuk pertandingan melawan Australia. Namun Ardian yakin Sjoerd Woudenburg orang yang tepat untuk menangani kiper timnas Indonesia. Apalagi terang CEO Dewa United itu, Sjoerd memiliki kualitas dan etos kerja yang sanggup meningkatkan performa penjaga gawang di level internasional. Sjoerd sendiri datang ke Indonesia dan masuk tim kepelatihan Dewa United sejak 2023. Tapi kebersamaannya dengan pelatih Dewa United, Jan Olde Rickering, sudah berlangsung lebih lama. Keduanya pertama kali bertemu pada 2019 lalu. Klub asal Afrika Selatan, Cape Town City menjadi tempat pertemuan keduanya. Jan Olde pergi ke Cape Town setelah bekerja di klub Belanda Heerenveen dari 2018 hingga 2019. Saat tiba, klub Afrika Selatan itu juga merekrut Sjoerd Woudenburg. Menariknya, baik Jan Olde maupun Sjoerd sama-sama dibawa dari Liga Belanda. Jan Olde dari Heerenveen, Sjoerd direkrut dari Go Ahead Eagles. Sjoerd bekerja di bekas klubnya Jay Itses itu cukup lama, yakni dari 2014 sampai 2019. Selama itu Go Ahead Eagles bergonta-ganti hingga 8 pelatih, namun Sjoerd Woudenburg masih bertahan sebagai pelatih kiper. Di Cape Town City, kebersamaan Sjoerd dan Jan Molde hanya berumur 50 pertandingan. Pada 2021, sang pelatih meninggalkan klub atas kesepakatan bersama. Usai tak lagi melatih di Afrika Selatan, Jan Olde pergi ke Eropa lagi, tapi tidak untuk melatih, melainkan bekerja di balik layar.
Jan Olde menandatangani kontrak sebagai Direktur Olahraga İskenderunspor, salah satu klub Turki dengan durasi 3 tahun. Tapi baru 2 tahun ia melepas jabatan itu. Pada 2023 Jan Olde Rickering pindah ke Dewa United. Bersamaan dengan kepindahannya, Sjoerd Woerdenburg juga merapat ke klub yang dulunya bernama Martapura FC itu. Sebelum bertemu Jan Olde Rickering, Sjoerd Woerdenburg telah cukup lama membangun karir sebagai seorang pelatih. Walau ia bukan mantan pesepak bola, pria kelahiran Nieuwegein, Belanda itu sudah mengantongi lisensi kepelatihan UEFA B pada 2007. Lantaran hanya memegang lisensi UEFA B, Sjoerd hanya bisa melatih tim muda atau tim amatir. Bermodal lisensi itu, ia menukangi tim muda dari tim amatir Belanda SV Ark. Tim ini berbasis di Alpen aan de Rijn dan kini bermain di Vierde Divisie, liga sepak bola amatir Belanda yang hanya bermain setiap hari Sabtu. Kendati cuma melatih tim muda, sudah gitu tim amatir pula, karir Sjoerd melonjak cukup signifikan. Pada 2011 ia pergi ke negara di sebelah utara Belanda. Sjoerd menukangi tim muda KV Mechelen, salah satu tim yang lumayan masyhur di Belgia. Kelak kita tahu suatu hari KV Mechelen ini akan dibela Sandy Walsh. Saat itu ia tidak hanya bekerja di KV Mechelen Youth, tapi juga bekerja di tim scouting Ajax Youth dan pelatih kiper tim wanita Ajax. Tugasnya di tim scouting Ajax dibatasi pada pencarian bakat di posisi kiper. Sembari mengerjakan tugas-tugas itu, ia sekolah lagi. Pada 2014 lisensi UEFA A khusus pelatih kiper berhasil didapatkan. Lisensi inilah yang ikut membawanya ke Cape Town City. Nah, di klub Afrika Selatan itu selain bertemu Jan Olde Rickering, Sjoerd juga bertemu Benny McCarthy. Persisnya setelah Cape Town mengakhiri kerjasama dengan Jan Olde, sebagian dari kita mungkin mengenal siapa Benny McCarthy. Ya, Benny kelak mengisi posisi pelatih striker di Manchester United pada 2022. Pelatih yang selama menjadi pemain pernah mengantarkan Ajax juara Eredivisie 98 itu adalah sosok di balik tajamnya Marcus Rashford. Melihat perjalanan karir Sjoerd Woerdenburg, selain terkoneksi dengan Ajax, sebenarnya tidak ada yang spesial. Dari Cape Town, ia bahkan sekedar menjadi pelatih kiper Orlando Pirates yang tiada lain juga berasal dari Afrika Selatan. Ketika Starting 11 Story coba men-tracking siapa mantan anak didiknya, tidak ada yang menjadi kiper ternama. Salah satu yang mungkin sedikit bisa dibanggakan adalah Mickey van der Hart. Kiper itu ditempa Sjoerd saat di Go Ahead Eagles, tapi itu pun tidak ditempa dari nol karena Mickey van der Hart waktu itu statusnya kiper pinjaman dari Ajax. Setelah dari Go Ahead Eagles, van der Hart hanya berkiprah di tim-tim kelas bawah seperti PSV Zwolle, Lech Poznan, hingga FC Emmen. Musim ini ia bermain untuk SC Heerenveen. Di bawah asuhan Robin van Persie, van der Hart bukan kiper yang tangguh. Ia sudah kebobolan 29 gol dari 16 laga di Eredivisie. Hanya 2 kali menciptakan clean sheets. Kiprah penjaga gawang Dewa United yang digembleng Sjoerd juga tak istimewa. Di The Deluxe Unicorn, Sjoerd melatih Sonny Stevens, kiper 32 tahun yang juga berpaspor Belanda. Namun, performa Stevens tak mengesankan. Stevens sudah kebobolan 23 gol dari 21 pertandingan Liga 1 musim ini. Sang kiper baru mencatatkan 8 nirbobol. Ya, itu semua sekedar statistik. Kluivert tentu punya pertimbangan sendiri memilih Sjoerd Woerdenburg. Penilaian Kluivert pasti lebih tepat ketimbang data yang tersaji. Mungkin ketika striker timnas mandul, Kluivert ingin Martin Pas juga bisa mencetak gol seperti kiper Dewa United itu. Atau mungkin Sjoerd dipilih karena Dava Al-Ghassemi. Ada peran Sjoerd di balik Dava yang tampil gemilang saat melawan Australia di kualifikasi Piala Asia U17 2024 lalu.